Disuruh emak benerin selang air, malah ngintip tetangga sedang mandi. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang ibu-ibu. Ia tinggal bersama anaknya yang Jonas bernama Edmar. Ibu-ibu ini bernama Loleng. Ia bekerja di pasar sebagai pedagang. Sedangkan Ed seorang tukang becak. Pagi itu, Loleng ingin berangkat ke pasar. Karena melihat air habis, dia meminta Ed untuk segera bangun dan mengisi air. Karena ibunya ngoceh terus, Edmar segera bangkit dan mengisi air. Namun airnya memang tidak keluar. Rupanya selang air terputus dan membuat aliran air tak sampai ke rumah mereka. Ed lalu mencari sumber selang air yang putus dengan mengikuti aliran selang. Setelah cukup lama berjalan, Ed melihat aliran air sabun yang mengalir dari kamar mandi primitif. Bukannya fokus mencari sumber masalah, Ed malah ngintip ke dalam kamar mandi. Rupanya di dalam ada wanita yang sedang mandi. Setelah urusan air selesai, ibu Ed pergi ke pasar. Di sana dia mendengar kabar buruk kalau pasar tersebut akan ditutup karena pihak pengelola pasar belum menyetor uang pajak selama 1 tahun. Padahal selama ini mereka rajin nyetor uang pajak pada pengelola. Ternyata pengelola tersebut menggelapkan uang pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, para pedagang berniat untuk mencari bantuan hukum agar mereka bisa berdagang seperti biasa. Malam harinya Ed dan ibunya makan malam bersama. Ibunya curhat tentang kondisi pasar. Dia menasihati Edmar untuk tak menjadi beban keluarga. Ia meminta Edmar untuk mencari pekerjaan yang lebih layak. Bukannya mendengarkan, Edmar ternyata masih terbayang-bayang dengan pemandangan di kamar mandi siang tadi. Alhasil ia pun tak mendengarkan perkataan ibunya. Selesai makan, Edmar pergi ke kamar dan melakukan kegiatan senam jari sambil membayangkan wanita di kamar mandi tadi. Keesokan harinya, Edmar kembali ke sana dan tentu saja untuk ngintip lagi. Selesai mandi, wanita bernama Karisma itu keluar dan menggunakan handuk. Lalu dia masuk ke dalam rumah dan Edmar langsung mengikuti Karisma. Sekarang Ed ngintip Karisma dari jendela. Ternyata Karisma tinggal dengan seorang pria parubaya lumpuh bernama Vincencio. Di sini kita tahu kalau Karisma adalah orang yang merawat Vincent. Saat itu, Karisma dan Vincent sedang makan siang dan Ed masih ngawasin mereka. Vincent meminta Karisma untuk belanja kebutuhan di pasar dan dia juga nitip dibelikan kawa-kawa. Karisma lalu menasihati pria itu agar menjaga kesehatannya. Tak lama, kejanggalan mulai terjadi karena tiba-tiba Vincent menyuruh Karisma untuk membantu ngetapin olinya. Di pasar sendiri, para pedagang bertemu dengan pengacara untuk membantu menyelesaikan urusan pasar mereka yang akan digusur. Malam harinya, wajah Edmar berseri-seri, layaknya orang yang sedang jatuh cinta. Ia pun berinisiatif untuk memijat ibunya. Dia bertanya pada ibunya tentang kisah percintaan ibunya dan almarhum ayahnya. Sebelum tidur seperti biasa, Ed melakukan kegiatan senam jari sambil membayangkan Karisma. Keesokan harinya, di tengah derasnya hujan, Ed kembali ngintip Karisma. Ketika sedang asik-asik senam jari, tanpa sengaja ia nyenggol dinding kamar mandi dan membuat dindingnya jadi ambruk. Edmar yang ketahuan ngeles dan bilang kalau ia sedang mencari kambingnya yang hilang. Saat hendak kabur dari sana, Karisma meminta Edmar untuk tanggung jawab memperbaiki dinding kamar mandi. Edmar langsung masuk ke kamar mandi dan memperbaikinya. Ketika selesai, Edmar masih ngeles kalau dia nyariin kambingnya yang hilang. Namun Karisma bertanya mengapa adik Ed juga ikut bangun. Tanpa diduga, Karisma justru ingin melihat adik Ed. Dan secara autopilot, mereka gimoi di kamar mandi. Vincent yang berada di dalam rumah tiba-tiba kebangun dan dia mendengar suara merdu Karisma. Ia jadi curiga dan mencoba untuk melihat keluar. Namun karena ia tak bisa turun dari kursi roda, sehingga dia tak bisa mengecek ke kamar mandi. Semenjak kejadian di kamar mandi, Edmar terlihat lebih rapi dan sering mandi. Hal ini membuat ibunya curiga dengan perbuatan putranya. Keesokan harinya, Karisma pergi ke pasar untuk belanja. Karisma hendak membelikan titipan Vincent yaitu kawa-kawa. Awalnya penjaga toko tak berada di sana. Penjaga toko yang bernama Bet-Bet ternyata sedang incelik di balik warungnya. Di sini, Bet-Bet curhat kepada Karisma jika warungnya hendak digusur karena kasus korupsi dari pengelola pasar. Mendengar hal itu, Karisma kaget dan sedih. Dia lalu pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ternyata Edmar udah menunggu Karisma. Di sini Ed ingin meminta jatah pada Karisma. Awalnya, Karisma menolak karena takut ketahuan. Lalu Edmar bilang kalau Vincent sedang tidur. Karisma lalu membawa Ed ke toilet dalam rumah dan mereka langsung adu mekanik. Saat mereka berdua sedang asik mabar,
Tiba-tiba Vincent bangun dan curiga karena mendengar suara syahdu Karisma. Ia pun segera mengecek ke toilet. Mendengar Vincent memanggil namanya, dengan cepat Karisma keluar dari toilet dan bilang kalau sedang BAB. Kemudian Karisma disuruh Vincent untuk membuat kopi. Vincent yang masih kepo dengan apa yang ada di kamar mandi, dia mencoba mengecek ke dalam. Untungnya, Edmar dapat bersembunyi di balik pintu. Untuk mengalihkan perhatian Vincent, Karisma mencoba menggoda Vincent, dan Edmar menggunakan kesempatan ini untuk kabur dari sana. Saat sampai di rumah, terlihat Edmar sedang memandangi golok. Tak lama, datang seorang gadis gemoy bernama Divin yang janjian dengan ibu Edmar. Wanita itu terlihat menyukai Edmar. Saat itu, ibu Edmar masih di pasar dan belum pulang. Di sini, Edmar dan Divin ngobrol. Saat sedang ngobrol, Divin mencoba menggoda Ed. Karena Ed yang kentang dengan Karisma, dia pun langsung mengajak Divin untuk ijlik. Namun kegiatan mereka harus terhenti karena ibu Ed tiba-tiba pulang. Edmar dan Divin buru-buru merapikan pakaiannya. Malam harinya hujan pun turun. Di tengah kegabutannya, Ed memutuskan untuk datang ke rumah Karisma. Sesampai di rumah Karisma, Ed melihat Karisma sedang menari untuk menyenangkan hati Vincent. Namun karena Vincent terlalu banyak minum, ia jadi teler dan ketiduran. Karisma segera memindahkan Vincent ke tempat tidur. Saat Karisma ke dapur untuk bersih-bersih, dia dipanggil Ed. Karisma lalu membuka pintu dapur dan mengajak Ed masuk ke kamarnya. Tentu saja untuk adu mekanik. Selesai mabar, Edmar kembali ke rumah dan melihat ibunya belum tidur. Di sini ibunya ngomelin Ed karena keluyuran tengah malam. Ed mengatakan kalau ia baru pulang memperbaiki selang air yang rusak. Keesokan harinya, Vincent memanggil pengacara untuk membuatkan surat wasiat. Vincent berniat untuk mewariskan semua hartanya pada Karisma. Dari percakapan mereka, diketahui kalau Karisma adalah putri angkat Vincent. Dulu, orang tua Karisma dan Vincent sahabatan. Namun orang tua Karisma meninggoy karena kecelakaan. Sejak saat itu, Vincent merawat Karisma. Di sini pengacara Vincent malah sanggup melihat Karisma. Di rumah Ed, ternyata Divin memberi jatah pada Edmar karena kemarin kentang. Saat sedang asik-asiknya mengejut, tiba-tiba Karisma memanggil Ed. Mendengar suara Karisma, Edmar langsung ninggalin Divin begitu saja. Ed lalu ngajak Karisma untuk ngobrol di bentornya. Mereka ngobrol sebentar lalu dilanjut Kimpoy. Selesai ijlik, Ed bertanya tentang hubungan Karisma dan Vincent. Karisma lalu menceritakan hubungannya dengan Vincent. Dia cerita persis seperti Vincent cerita pada pengacara. Namun di sini Karisma juga menceritakan awal dirinya bisa melayani Vincent di ranjang. Edmar bilang kalau apa yang dilakukan Vincent salah. Namun Karisma terlanjur menikmatinya dan tak mempermasalahkan hal tersebut. Kini, Karisma sering mencuri waktu ketemu dengan Ed untuk memberikan jatah. Suatu malam Ed datang ngepel ke kamar Karisma. Mereka pun adu mekanik. Awalnya Vincent sedang tidur, namun karena mendengar suara keduanya membuatnya kebangun. Lalu Vincent mengajak ke kamar Karisma. Betapa terkejutnya Vincent melihat Karisma sedang bersama Ed. Untungnya Ed berhasil kabur dan selamat sampai di rumah. Vincent merasa bersalah dan dikhianati. Ia sadar kalau Karisma juga mempunyai masa depan dan tak bisa hidup terus-terusan bersamanya. Saking cintanya kepada Karisma, Vincent meminta Karisma melanjutkan pendidikannya dengan dibekali semua hartanya. Sedangkan dia memilih untuk hidup sendiri menunggu panggilan ilahi. Namun di sini Karisma merasa sangat bersalah dan ia tak ingin meninggalkan Vincent karena ia sangat mencintainya. Karisma berjanji tak akan mengulangi kesalahannya lagi. Sementara itu, Ed sama sekali tak kapok dengan kejadian kemarin. Dia kembali ke rumah Karisma. Saat sampai di sana, ia melihat Karisma tidur di samping Vincent. Hal ini pun membuat Edmar menjadi cemburu. Ia pun segera pulang. Saat di rumah, Edmar sedang mengasah goloknya. Lalu datang Divin bertanya apa guna dari golok tersebut. Di sini Divin terus mengoceh sambil menggoda Ed. Malam harinya terlihat Karisma mengecek semua pintu rumah. Apakah sudah dikunci? Lalu dia bersiap untuk tidur. Namun, ternyata Ed sudah di dalam rumah. Ed langsung masuk ke kamar Vincent. Tanpa basa-basi, Ed berniat mengulti Vincent dengan goloknya. Untungnya Vincent berhasil menepis dan mencoba mengambil ketapelnya. Namun Edmar terus menyerangnya. Tak lama datanglah Karisma dan menyaksikan kejadian itu. Karisma langsung mengambil ketapel di lantai dan langsung mengulti Edmar. Mengetahui Vincent sudah lock out, Karisma yang tak tahu harus berbuat apa keluar rumah untuk mencari pertolongan. Tak lama polisi datang dan menginterogasi Karisma tentang kejadian di TKP. Polisi bertanya apakah Karisma mengenal Edmar. Namun Karisma mengaku tak mengenalnya.
Sementara Edmar dilarikan ke rumah sakit dan ia selamat. Namun, Edmar harus dihukum karena perbuatannya. Waktu pun berlalu. Setelah keadaan tenang, Karisma kini mendapat harta warisan Vincent. Ia membantu pedagang di pasar dengan membayar denda pajak yang digelapkan agar para pedagang bisa berjualan di pasar lagi. Karisma meminta pengacaranya untuk merahasiakan identitasnya. Setelah urusannya selesai, Karisma mulai menjalani hidup barunya dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah lebih baik main aman asal lancar. Jangan melakukan kegiatan berbahaya. See you, jangan lupa subscribe dan lancar terus puasanya.